Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dalam program Yesus Hadir Sekarang. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sesungguhnya Paskah itu hari Jumat atau hari Minggu. Terjadi sebuah kekeliruan massal yang beranggapan bahwa Jumat itu adalah Jumat Agung, kematian Yesus. Lalu hari Minggunya adalah Paskah, kebangkitan Yesus. Nah, pemahaman ini sudah terjadi beberapa dekade, bahkan beberapa abad. Tetapi sebetulnya yang penting untuk kita pahami dari mana hal itu bisa terjadi. Apakah karena mayoritas membuat kekeliruan, lalu kita juga ikut-ikutan keliru? Dulu di Indonesia juga punya pemahaman bahwa Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masihnya tetangga, sehingga pemerintah juga mendeklarasi bahwa libur nasional Kristen adalah kenaikan Isa Al-Masih, dan juga ada gereja yang menyebut dirinya Gereja Isa Al-Masih. Tetapi semakin kesini kita menjadi semakin paham bahwa itu adalah kesalahan mayoritas yang sudah dibiarkan berabad-abad. Tetapi kemudian muncul pemimpin Republik ini, Presiden Jokowi, yang mengganti libur nasional bukan kenaikan Isa Al-Masih, tetapi kenaikan Yesus Kristus. Karena memang Yesus Kristus itu beda dengan Isa Al-Masih. Ibunya Yesus Kristus juga beda dengan ibunya Isa Al-Masih. Karena dari di atas-atasnya silsilah keturunannya juga beda. Jadi sebetulnya dua pribadi ini orang yang berbeda. Sebab itu kita bersyukur karena sudah ada penyesuaian yang benar dan diubah, kenaikan Yesus Kristus. Selamat tinggal kenaikan Isa Al-Masih, karena memang itu pribadi yang berbeda. Isa Al-Masih itu tidak mati, tidak dikubur, tidak bangkit. Isa Al-Masih itu kalau nanti datang lagi, dia akan mematahkan semua salib, membunuh semua babi, dan Yesus Kristus bukan pribadi itu. Jadi akhirnya orang Kristen sudah punya pemahaman memang Yesus Kristus beda dengan Isa Al-Masih. Nah, sekarang mengenai hari Jumat atau hari Minggu, Paskahnya, sudah sekian waktu orang Kristen menganggap bahwa Paskah itu adalah hari Minggu, Jumatnya adalah Jumat Agung. Dari mana itu bisa tercetus, terdefinisi seperti itu? Padahal kitab Kejadian menyebutkan bahwa ketika Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-6, semua baik. Hari pertama baik, hari kedua baik, hari ketiga semuanya baik. Dan hari ke-7 Tuhan beristirahat. Tetapi tidak ada hari yang agung, hari yang mulia, hari yang tidak baik, hari yang setengah agung, nggak ada. Jadi sesungguhnya ini adalah bukan pengajaran yang dari Bible, mungkin dari tradisi-tradisi yang ada di luar sana. Yang benar adalah keselamatan kita itu berasal dari Yahudi, dan di Yahudi itu ada 7 hari raya.
Hari raya yang pertama, hari raya Paskah, Pesach atau Passover. Hari raya yang kedua, roti tak beragi. Hari raya yang ketiga adalah hari raya buah sulung, dan seterusnya sampai hari raya ke-7. Saya tidak menyebut tentang hari ke-4, 5, 6, 7. Saya mau fokus kepada hari raya pertama dan hari raya ketiga. Hari raya pertama adalah Paskah. Paskah itu yaitu memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan ketika itu mereka menyembelih domba, lalu darah domba dioleskan di jenang pintu penduduk Israel yang diperbudak di Mesir. Dan ketika ada tanda darah di jenang pintu orang Israel yang di Mesir, tidak ada kematian anak sulung. Dan malam hari itu juga jutaan orang Israel eksodus keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Itulah Pesach dalam bahasa Ibrani, Passover dalam bahasa Inggris, Paskah dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian di dalam kekristenan, Yesus disalibkan. Yesus disebut sebagai anak domba Paskah. Tertulis di dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Dan Bible juga menyebutkan, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus semua dosa dunia. Dan ketika Yesus di Golgota dan dia menyerahkan nyawa, dia berkata, it is finished, itulah Paskah. Itulah Passover. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, ada tanda darah di jenang pintu hidup orang percaya, maka orang percaya tidak akan alami maut, tidak akan alami kematian. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa dan keluar menuju tanah perjanjian. Menjadi ciptaan baru, menjadi warga surga. Dan itu adalah jaminan kekal bagi semua yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan kemudian hari pertama, hari kedua, di hari yang ketiga, hari Minggu, itu adalah hari raya buah sulung. Hari raya buah sulung. Ketika itu Yesus bangkit dari kematian menjadi yang sulung. 1 Korintus 15 ayat 20, Yesus disebut buah sulung dari kebangkitan. Jadi hari Minggu itu bukan Paskah di hari Jumat, tetapi itu adalah the Resurrection Day, hari kebangkitan Yesus, hari raya buah sulung. Yesus yang sulung bangkit dari kematian, dan nanti semua yang percaya kepadanya, maka yang mati pun akan dibangkitkan seperti yang sulung Yesus. Maka semua orang percaya juga akan alami kebangkitan. Jadi yang benar adalah kapan Paskahnya? Hari Jumat. Dan kapan kebangkitannya? Hari Minggu. Dan itu adalah Resurrection Day of Jesus, kebangkitan Yesus Kristus. He is risen. Dia telah bangkit dan kubur telah kosong. Makna bagi saya, bagi saudara adalah ketika Yesus ada di Golgota, dia berkata, it is finished. Arti daripada kata itu, tetelestai, itu adalah kalau engkau hutang, hutangmu lunas dibayar. Kalau engkau dihukum, hukumannya sudah selesai dijalankan. Dan kalau engkau berperang, engkau menang. Itulah it is finished. Dan kemudian sudah dibayar lunas dan Yesus bangkit. Itu berarti pembayaran lunas di Golgota diterima oleh Bapa, diterima oleh surga. Jadi bagi saudara dan saya, kabar baik adalah Yesus mati bagimu, Yesus bangkit bagimu, ada hari esok bagi kita semua. Sampai jumpa lagi pada Yesus hadir sekarang pada esok hari. Bless you.